Mereka yang tertindas dibawa tanahnya untuk dikembalikan karena itu hak mereka. Tapi hari ini kita sama-sama memperlihatkan bagaimana mereka yang telah diamanahi, mereka yang telah diberi DPRD, kalau tidak ada kami, menanyakan lagi yang muncul anggota dewan yang lain lagi. Tolong tunjukkan marwah DPRD. Buka. Jaga marwah RI, jaga marwah Indonesia. DPRD Subang menjelaskan langsung. Saudara-saudaraku semua, agar kita ketahui bahwa datang lagi kita ke gedung DPRD ini ingin menanyakan bahwa waktu itu berdialog hari Senin dia memberikan keputusan bahwa akan manggil seorang notaris yang berkaitan dengan GDA. Tapi ternyata ketika kami tanya intel dan tanya langsung ke DPRD bahwa belum ada jawaban sampai minggu kapanpun akan memanggil seorang notaris. Ini bukan tukang beca, ini bukan tukang ojek yang berbicara, ini pejabat. Kami mewakilkan ke Anda semua agar aspirasi kami disampaikan, bukan berjanji bohong. Kalau saja tukang ojek yang berbicara, oke. Ini pejabat, ini anggota DPR. Ironis sekali. Sudah tahu kasus kita sudah bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Terima kasih kepada Polres Subang bahwa hari ini berkas telah disampaikan ke kejaksaan. Itu yang kami harapkan. Ketika kami tanyakan ke pihak kejaksaan, dia berjanji 14 hari ketika kasus ini akan diselesaikan. Itu yang kami minta dari dulu. Karena bukti otentik yang kita pegang bahwa jelas itu yang namanya tanah Atika tolong untuk dikembalikan. Hanya itu aja permintaan kami. Betul kawan-kawan? Semasih semangat? Baik. Kita turun ke jalan bukan niatan untuk mengganggu ketentraman umum. Kita turun ke jalan bukan niatan untuk mengganggu ketentraman, tapi kita menyuarakan bahwa ketidakadilan ternyata berpihak sama hanya orang yang punya uang. Betul? Ini Subang luar biasa. Kita dari tanggal 2 sampai sekarang mengadakan suatu pergerakan menanyakan tentang keadilan, bahwa 1 bulan kita bergerakan baru ini ada titik temunya, bahwa pihak kejaksaan berjanji 14 hari ketika berkas masuk ke kejaksaan. Kami yang inginkan dari dulu itu janjinya, bukan kami datang dia berpura-pura tunggu, kami datang pura-pura diam, pura-pura tidak paham, padahal kami hanya menanyakan di negara manapun yang namanya hukum, ketika miliknya diambil itu sudah jelas salah. Kami hanya yang pertanyakan salah dan benar, bukan selalu mencari kebenaran. Itu kan kawan-kawan? Semangat kan? Siap kan? Ini Laskar Indonesia. Kami tidak akan tinggal diam ketika masyarakat yang terus-terus ditindas oleh kebijakan-kebijakan yang tidak bermoral. Luar biasa. Kemarin kita dijanjikan dari hari Senin untuk lagi ketemu seorang notaris yang ada di GDA, Saudara Rosmati. Tapi sampai minggu ini kami pertanyakan, tidak ada, belum ada. Ini yang diurus. Oke, undang-undang sesuai dengan kebijakan mereka.
Tapi sudah jangan sampai kemarin ini ngomong bahwa hari Senin akan dipanggil seorang notaris. Kita turun lagi ke jalan karena bias daripada itu seorang pejabat berbicara macam-macam. Betul kan? Saudara Panil, satu kali. Bukan janji sama tukang beka DPR. Saudara-saudara semua, apakah pantas pejabat publik berbohong? Apakah pantas pejabat publik memberikan janji palsu? Mereka menjanjikan dengan muka yang berseri-seri. Kita percaya bahwa anggota Dewan DPR itu harapan kita, harapan rakyat. Mereka harus menyampaikan aspirasi kita, aspirasi rakyat. Tapi apa yang kita dapatkan hari ini? Mereka menjanjikan hari Senin. Sampai sekarang bahkan dipertanyakan, tidak mungkin ada kejelasan sampai kapan. Apakah ini mereka yang sebut anggota publik? Apa ini yang diperjuangkan oleh anggota Dewan? Apakah mungkin mereka hanya memperjuangkan masalah uang? Mereka yang punya uang, mereka yang memberikan uang sehingga masyarakat lemah dibiarkan dan ditindas. Itu bukan keinginan rakyat Indonesia. Karena mereka anggota Dewan dipilih untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Ketika rakyat ditindas oleh kekuasaan dan kalau tidak sewenang-wenangan, mereka harus paling pertama yang paling berjuang. Bukan hanya memberikan contoh-contoh atau memberikan janji-janji. Mereka itu berbicara kepada kita bahwa tenang, kita akan memperjuangkan, kita perjuangan sampai kapan? Ketika mereka janji pun tidak dipenuhi. Jangan sampai pejabat publik seperti itu. Kita dibohongi, masyarakat dibohongi, berarti keluar juga pasti dibohongi. Ada apa dengan PTKDA? Sehingga anggota Dewan pun seakan malu-malu, takut-takut untuk memperjuangkan rakyat. Kita harus mempertanyakan, kenapa PTKDA? Padahal kita hanya menginginkan mereka yang tertindas diserobot tanahnya untuk dikembalikan, karena itu hak mereka. Silakan. Jangan sampai seorang anggota Dewan memberikan keterangan yang mencerek. Menaik era jadi anggota Dewan. Kita di sini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat yang tertindas. Betul. Harusnya anggota Dewan yang seperti itu, bukan kita. Kita mengingatkan kepada mereka. Di sana ada seseorang yang telah direbut tanahnya. Bukti-bukti sudah jelas. Kemudian apa yang terjadi seakan-akan sama memperlambat. Apakah mungkin? Apakah itu yang disebut pejabat publik? Apa itu anggota yang memperjuangkan rakyat? Kita tidak mau dibohongi. Ketika hari Senin dijadwalkan harus ada, ataupun setidaknya mereka itu memberikan klarifikasi, memberikan pemberitahuan bahwa ada pengunduran dan lain-lain. Ngobrol dengan pihak Intel bahwa sampai hari ini belum ada putusan. Ini seorang dewan yang berbicara. Betul. Kalau saja tukang ojek masih saya maklumi. Ini anggota dewan. Mau apa? Betul. Kami tidak takut sedikit pun dengan kebenaran ini, Pak. Bapak jangan merasa di DPR bahwa ketika ngomong Bapak tidak benar, menjanjikan ke masyarakat, ini perlu kami pertanyakan. Betul? Yang butuh kami ini konfirmasi ke Laskar Indonesia bahwa minggu ini belum bisa karena DPR ada agenda bla 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 bla. Paham kami? Betul. Ini omongan tidak ada, katanya saya sampaikan. Gimana ini?
Kata anggota DPRD ngomong belum tahu waktunya kapan akan dipanggil seorang Rosmawati. Sekolah doi. Betul. Kami bukan tidak sanggup bahwa Rosmawati itu kantornya di Dauan. Kalau Bapak tidak sanggup, Kami yang melakukan. kami saja. Kami yang menyerang. Karena sudah jelas ketika pembebasan di Desa Menyeti yang sekarang dibangun GDA itu ada yang belum selesai Pak dibayar. Apalagi saya kalau berbicara masalah zona industri, apalagi kalau saya berbicara masalah perizinan. Perizinan ini yang bikin DPR. Ya, kenapa kamu tutup muka kamu jalan bahwa itu bukan zona industri? Ketika pabrik itu berdiri, didiamkan saja. Ada itu. Undang-undang sah. Yang bikin perda ini pejabat Pak, kami hormati, yang bapak-bapak percayai. Ini saja sudah dilanggar. Kami tidak menanyakan itu. Mungkin Bapak akan tahu jawabannya. Bapak tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Ya. Jangan pura-pura bego. Ya. Menghindar. Saya hanya butuh Pak, kapan tolong kasih tahu mau pemanggilan saudara Rosmawati. Oke? Kira-kira terbejat untuk dibiara. Rakyat, tetapi ketika rakyat bersuara, mereka seolah tidak mendengar, mereka seolah tidak merespon apa yang kita inginkan, kawan-kawan. Ketika mereka hari ini duduk manis di depan meja, tapi hari ini kita tetap berdiri menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Ketika mereka tidak melakukan, tidak memberikan sebuah jawaban, maka kita sebagai rakyatnya akan terus mengawal, akan terus memberikan respon bagaimana mereka mengayomi dan melaksanakan tugasnya. Ketika hari ini kita sama-sama memperlihatkan Dewan Perwakilan Rakyat, kawan-kawan kita lihat, kawan-kawan kita ingat, bulan lalu atau bulan kebelakang tanggal 17 Agustus itu sebuah hari kemerdekaan, itu sebuah hari di mana Indonesia terbebas dari jajahan tanahnya, kawan-kawan. Ketika mereka para pahlawan memperjuangkan tanahnya supaya tidak diembat, supaya tidak diambil, supaya tidak dikeruk oleh mereka yang ingin menguasai negara kita. Tetapi hari ini kawan-kawan kita sama-sama lihat, tetapi hari ini kita sama-sama memperlihatkan bagaimana mereka yang telah diamanahi, mereka yang telah diberi kepercayaan kepada rakyatnya, tapi apa boleh buat ketika tugas itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka kawan-kawan, ketika mereka para pahlawan yang telah gugur di medan perang, mereka mati-matian, mereka berjuang untuk menegakkan bagaimana tanah itu tidak digusur oleh mereka para penjajah. Mereka mengusir para penjajah, mereka berjuang bagaimana penjajah itu tidak mengeruk kekayaan yang berada di negeri kita, kawan-kawan. Tetapi hari ini kemerdekaan telah 75 tahun, masih ada oknum yang ingin mencoba memberikan atau merusak tanahnya sendiri, kawan-kawan. Ketika hari ini rakyat kita, ketika hari ini warga kita, tanah yang dijadikan sebuah nafkah untuk keluarga, tanah yang dijadikan sebuah tanaman, sawah, pertemuan, buah-buahan, maka ketika tanah itu diserobot, mana mungkin ketika seorang ayah, mana mungkin seorang bapak memberikan sebuah nafkah kepada keluarganya, kawan-kawan. Maka kita sebagai rakyatnya harus perjuangkan, harus perlawanan kepada mereka para oknum pejabat, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, kita akan melihat bagaimana respon mereka terhadap kita, kawan-kawan. Ketika hari ini kami memperjuangkan dan mempertanyakan, ketika kemarin itu mereka menjanjikan hari Senin akan diadakan pemanggilan sebuah notaris yang terlibat di penyerobotan tanah tersebut. Mereka yang telah memberikan tugasnya, maka harus baik-baiknya mereka harus memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya, kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Anda didukung di sana itu oleh kami. Tidak akan ada anggota DPRD kalau tidak ada kami. Luar biasa.
ketika janji waktu itu hari Senin akan manggil seorang notaris, tapi sampai sekarang tidak ada. Betul. Apakah ini cermin daripada anggota DPRD? Bagaimana kalau kita ganti namanya DPRD? Jadi mulai sekarang ganti namanya DPRD. Jangan begini. Kami hanya menanyakan konfirmasi. Laskar Indonesia tidak jauh dari DPRD. Kalau nggak panggil kami, suruh ngambil konfirmasi bahwa minggu ini tidak bisa. Itu perkataan seorang pejabat. Ya, sampaikan. Duduk itu bukan kursi dari bapak nenek moyang. Betul Pak ya? Itu kami yang berdudukan Anda di sana. Apa waktu itu sebelum jadi ada? Orang sakit, orang gila pun ditanya bahwa itu harus jadi penentu kemenangan. Sekarang kita menanyakan yang benar bahwa namanya Atikah ditindas, diambil tanahnya, diserobot, diam-diam saja, santai-santai aja. Apakah ini gedung yang berhasil ini milik mereka? Ini milik kita. Kita percayakan sama mereka bahwa aspirasi kita tolong sampaikan. Kalau ini ngomong salah, salah. Kalau benar, benar. Katakan, ya. Baru hari ini, terima kasih saya bilang sekali lagi ke kepolisian Polres Subang bahwa kasus berkas sekarang sudah nyampe ke kejaksaan. Tadi kejaksaan sudah bilang bahwa minta waktu 14 hari. Ini tinggal satu lagi. Seorang notaris panggil sesuai dengan apa yang tempo hari dijanjikan. Itu mau kami. Kami tidak mau turun ke jalan terus seperti ini. Kalau memang ada keputusan dan kebenaran yang disampaikan. Betul kan? Untuk apa? Bapak-bapak polisi yang terhormat juga ngawal kami sudah sebulan capek. Apalagi kami yang tidak punya gaji. Betul kan? Anggota DPRD santai-santai duduk di kursi empuknya. Ya? Luar biasa. Oke. Saya minta kepastian. Hari apa seorang notaris yang namanya Rusmawati akan dipanggil oleh DPRD? Karena berkas sudah masuk ke kejaksaan, tinggal notaris apa yang mau disampaikan bahwa tanah itu saya ini dilahirkan di Menyeti, bahwa tahu kronologis itu. Jangan menutup mata. Di negeri manapun saya bilang, dimanapun juga yang namanya aturan undang-undang, ketika ngambil hak orang itu adalah salah. Betul. Bagaimana kalau terjadi sama saudara-saudara Bapak? Ya? Ini Pak, kami bukan untuk cari masalah turunin, untuk mengingatkan bahwa ada seorang pejabat ini di dunia dihisap, dipertanyakan sama kami. Nanti dia mau lahir akan dipertanyakan pertanggungjawabannya sebagai pejabat di Kabupaten Subang ini. Betul. Apa? Coba saya pengen dengar hari apa akan dipanggil seorang Rusmawati. Siap. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari LI yang telah menyampaikan aspirasi pada hari ini. Pertama-tama kami mohon maaf karena hari ini anggota Dewan belum bisa menerima secara langsung, namun nanti akan diagendakan tersendiri. Jadi kami akan menerima aspirasi rekan-rekan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arno itu kan kami sampaikan, dan itu pasti akan menjadi agenda kami. Nah, karena nanti pada jam 1 nanti ada acara rapat paripurna. Bapak ini siapa? Dan mewakili? Saya itu mewakili saya Kabag Humas, Papua dan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Oke, siap. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf kepada rekan-rekan RI karena sampai detik ini jam ini kita anggota Dewan belum bisa menerima kehadiran rekan-rekan semua. Namun agenda apa yang tadi disampaikan sudah menjadi catatan kami, dan itu hasil dari kemarin pertemuan itu akan disampaikan kapan
pertemuan dengan atau memanggil notaris itu. Tadi disampaikan bahwa nanti akan ada agenda tersendiri. Begini Pak, ini kan agenda mau direncanakan. Sementara kemarin ada perkataan, pembicaraan bahwa hari Senin akan ada pemanggilan. Sekarang Bapak bilang hanya ada perencanaan kembali. Yang sebenarnya ini apa? Maksudnya gimana? Kapan lagi? Oh, bentar lagi ini. Apa ini? Eta jaminan. Dan saya ingin bertahu sebagai Kabag Humas, apakah sudah tahu permasalahan kemarin, permasalahan agenda tersebut, dan apakah sudah konfirmasi ketika ada pertemuan waktu hari itu dan dikonfirmasikan Bapak sebagai Kabag Humas bahwa akan ada perencanaan pemanggilan kembali dalam Laskar Indonesia untuk permasalahan agenda tersebut. Jangan sampai Bapak mewakili tanpa dasar membicarakan hanya untuk supaya kami tahu dan diam saja. Artinya, tolong sampaikan bahwa kenapa, klarifikasi juga kenapa hari Senin ini tidak ada terjadi pemanggilan, dan kedua Bapak menyampaikan akan kapan itu berdasarkan apa yang diucapkan oleh anggota dewan yang kemarin yang berkumpul. Jangan sampai hanya memberikan Bapak sebagai mengucapkan itu kata-kata yang belum benar atau belum ada ucapan dari anggota dewan, sehingga kami tidak tahu kapan harus ada kejelasannya. Begitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk agenda yang kemarin saya sudah mengikuti. Cuma tadi pada saat kami konsultasikan kepada anggota dewan kemarin menerima, beliau belum bisa menerima hari ini. Jadi tolong sampaikan saja, nanti akan diagendakan tersendiri. Itu nanti akan menghubungi dari pihak LI. Itu baru ada agendanya. Karena ada hari ini karena ada agenda dulu. Terus yang kemarin dijanjikan bagaimana yang nggak kayak hari Senin? Janji untuk hari Senin bagaimana? Nah, untuk hal tersebut saya tidak bisa menjawab karena itu merupakan jawaban dari anggota dewan pemilihan tersebut. Kita hanya menyampaikan nanti apa yang nanti rekan-rekan ingin sampaikan, saya tampung dan saya akan sampaikan nanti juga. Berarti yang perselengkapan sini kayak bos. Jadi ini sebenarnya permasalahan Kabag Humas ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan anggota dewan itu untuk meredam kehadiran kita, bukan untuk memberikan klarifikasi permasalahan kemarin. Kenapa ini tidak terjadi pemanggilan? Kenapa tidak terjadi perundingan antara pihak GDA dengan pihak RI dan yang telah dijanjikan oleh anggota dewan tersebut saat berkumpul? Bukan itu keinginan kami. Kami datang ke sini untuk kenapa tidak terjadi klarifikasi tersebut dan kenapa sampai saat ini belum ada pemanggilan notaris apa yang telah dijanjikan. Karena ucapan seorang anggota dewan itu bakal didengar oleh masyarakat. Apa yang diobrolkan, apa yang dibicarakan itu, mereka itu pejabat publik. Ketika mereka berbohong akan dicap pembohong oleh masyarakat. Begitu Pak. Anggota dewan Begini Pak, yang kami harapkan saya tidak harus masuk berdialog, itu tidak perlu. Ya, yang saya harapkan bahwa anggota DPRD memberi keputusan karena minggu ini kami belum bisa untuk itu. Kenapa tidak lakukan Bapak? Kenapa tidak lakukan? Yang tadi saya bilang, Bapak ketika duduk di sana itu bukan warisan nenek moyang, saya bilang. Kami yang jadikan, kami ini yang jadikan Bapak. Oh, aing mah mau di dia mau. Bagaimana mau benar Bapak memimpin? Ketika ngomong aja udah mencela-mencela. DPRD Subang menjelaskan langsung. Setelah turun. Istirahat dulu. Silakan Banan. Ya, tong di DPR lah sudah keluar Pak. Benar. Hayang salaman aing raya. Benar. Dah orang duhur kita tunggu. Nanti salaman. Mohon maaf agak terlambat untuk menemui bapak-bapak hadirin sekalian karena terus terang saja terkait dengan UNRAS hari ini saya secara pribadi belum sangat memahami. Cuma sekilas pernah saya bertemu dengan teman-teman perwakilan dari teman-teman waktu UNRAS pertama ya. Dan kemudian sudah ditindaklanjuti dengan pertemuan kedua. Jadi supaya ini mohon maaf supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas usulan Bapak teman-teman, saya minta perwakilan
ya maksimal 10 orang lah, ya, 10 orang untuk kita ngobrol di ruangan lah, maksudnya supaya kami lebih jelas, ya. Atau ini malah kalau saya yang menghadapi, malah saya yang bertanya kepada teman-teman. Nah, jadi hasil kemarin pertemuan sebelum ini itu hasilnya apa dengan apa namanya? Kalau nggak salah Ibu Elita ya yang menemui bapak-bapak waktu itu kemarin. Pertanyaan cara cepat Pak, harusnya Bapak bertanya bukan pada kami, pada lembagaan Bapak Nah, sendiri. justru Aneh. ini kami merasa Ngomong benar Pak. terbuka, akhirnya memberikan jawaban kepada bapak-bapak. Gitu. Kalaupun memang ini ada kesalahan dari yang kemarin bertemu dengan teman-teman, ini akan ditindaklanjuti. Karena memang ini diarahkan ke Komisi 1 ya, dan menghadapinya. Pak, setiap Bapak komisi seperti ini Pak, kan sekelas dewa, sekelas RT, sekelas organisator itu ada notorisinya Pak. Iya Pak, saya yakin Pak Aku, saya kayak mau Iya. ada notorisinya Pak setiap rapat tuh Pak. Iya. Aneh. Bapak komisi seperti ini Pak. Sesuai dengan usulan teman-teman kemarin, katanya teman-teman mau dipertemukan dengan dinas-dinas terkait ya. Sebentar Pak, Satu kepala. saya mau tanyakan, Bapak sebagai apa? Kapasitas Bapak. Bapak sebagai apa? Mau menjelaskan tentang ini sebagai apa Bapak? Saya anggota DPRD, Pak. Anggota DPRD. Ya. Komisi berapa Pak? Komisi 1. Dari fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ini partai yang besar, partai penguasa. Kalau Bapak tanya, sebenarnya Bapak menanya ke kami, wah luar biasa. DPRD telah menjanjikan waktu hari Senin akan manggil seorang notaris yang namanya Rosmawati. Ya, terkait masalah GDA. Kalau Bapak pura-pura tidak tahu, luar biasa. Kalau nanti saya tanyakan, Perda dapat bikin siapa Pak? Oke, sebentar dulu, sebentar. Jadi saya menanyakan hanya itu. Kami datang ke sini ingin menanyakan tentang masalah kejelasan yang disampaikan oleh Komisi 1 DPRD. Ya, oke. Nah, kenapa sampai sekarang tidak ada kejelasan? Itu kan? Nah, ketika dinas yang terkait tentang masalah GDA kami akan pertanyakan. Waktu itu Bapenda, BPMP, ya kan? Terus lagi BPN, GDA dipanggil semua. Mengatakan Komisi 1 anggota DPRD, dia bilang hari Senin akan dipanggil seorang notaris. Ya Pak? Nah, jadi sebenarnya kenapa Bapak juga yang tidak tahu malah turun? Kenapa yang sudah tahu saja turun ke sini? Kan kami gini, ketika kami datang ini hanya pengen tahu penjelasannya kapan Rosmawati itu dipanggil kembali. Karena ini sudah mengerucut masalah ini Pak. Ya Pak? Saya mau jawab. Silakan. Nah, yang dimaksud oleh saya itu Pak, memang secara singkat tadi saya hubungi Elita, ya, karena beliau yang harusnya bertanggung jawab telah menjanjikan kepada bapak-bapak. Cuman kan saya tidak cukup itu, barangkali nanti kalau kumpul atau ketemu di dalam saya melalui perwakilan supaya saya jelas, barangkali saya bisa sedikit memberikan masukan dan gitu Pak. Nah kalau untuk jawaban itu tadi sesuai saya sampaikan ke Ibu Elita, jawabnya begini, itu akan ditindaklanjuti, cuman keburu di DPRD ini banyak kegiatan sehingga ditunda. Nah, setelah nanti selesai lah kegiatan atau ada jeda waktu untuk menemui teman-teman akan diberitahukan. Mungkin melalui Inilah bukti surat carut marut. Saudara-saudara, ya.
Ini Bukit Sarut Marut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sragen. Koordinasi antara di Komisi 1 aja tidak berjalan dengan baik. Bapak seakan-akan menjelaskan, tapi Bapak tidak tahu itu masalahnya. Sekarang minta, tapi oke lah, kita sebagai masyarakat yang baik, kita dengarkan Pak Dewan dan kita ingin tahu sampai di mana. Kalaupun istilahnya kita meminta 10 orang masuk ke sana, kita bisa membagi. Oke. Tapi dengan ketua dewan. Dengan ketua dewan dan ada kejelasan. Jangan sampai ketika istilahnya menjanjikan dan bilang dengan seenaknya, nanti karena ada masalah akan diberitahukan. Kami ini masyarakat, Pak. Kalau seandainya ada klarifikasi, tolong sampaikan dengan surat, dengan apa, kami bisa mendengar. Jangan sampai janji Senin, nanti dikasih tahu, kapan dikasih tahu? Sekarang, keinginan Bapak semacam apa? Kami ikuti, tapi kami ingin kejelasan. Jadi yang pertama, terus terang saya menemui teman-teman, saya sangat merasa juga bertanggung jawab lah, artinya karena Dewan DPRD itu kolegial. Iya, kami seperti itu. Wajib itu Bapak. Ya, artinya saya pengen menemui bapak-bapak supaya sedikit memberikan penjelasan lah kali itu. Sebenarnya itu permasalahan kan saya tahu lah kan. Ya. Cuma kemarin kebetulan lagi pertemuan terakhir saya tidak ikut apa yang dijanjikan oleh beliau dan saya berupaya tadi menghubungi Elisa. Ya Pak, Ya, jangan sampai jawabannya nanti seperti itu. nanti begini Pak, jangan sampai setelah ini nanti kami menanyakan lagi yang muncul anggota dewan yang lain lagi. Menanyakan lagi Jangan kenapa gini. apa? Dengarkan. Apakah Bapak berjanji ketika kami ada undangan dari 10 orang itu akan memberi kejelasan dan jangan sampai terjadi kayak seperti ini? Boleh. Janji. Ini anggota dewan telah berjanji. Boleh. Begini, untuk lebih jelas lagi lah ya. Nah, kapasitas yang punya kapasitas untuk memerintahkan ya wakil ketua lah, Iya. itu harus ketua DPRD. Iya, betul. Nah, berarti dari tadi sejumlah 10 dikurangi Pak, jangan banyak-banyak ya, supaya ada kejelasan. Tadi Bapak jaga warna marwah RI, jaga marwah Laskar Indonesia. Anggota dewan parah. Maaf, ya. Dengar dulu saya dulu. Tadinya disampaikan dengan tempat ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau 10. Nah, itu Nanti Bapak akan minta kepada ketua DPRD untuk minta penjelasan itu. Oke. Jadi kan Oke, siap. Sekarang yang lain ada 10 orang perwakilan. Ada 10 orang perwakilan dan semua mengawal. Yang lainnya yang duduk pengen tahu kejelasan dari anggota dewan. Sekarang ketua DPRD ini yang ngomong. ya. Dan jangan sampai kejadian lagi, Pak. Ya, siap. Asal tadi A berubah lagi. Jangan sampai situ. Malu oleh anggota dewan. Rakyat, Pak. Ya. Tolong tunjukkan marwah DPRD. Tunjukkan. Oke. Tadi 10 orang. APP bukan selama ini. Ini yang nanti akan dijelaskan ketua DPR. Ya. Oke, baik. Saya hormati. Karena alergi ketemu dengan kita. Dengan banyak orang ini, ya. Ini anggota DPRD alergi ketemu dengan kita. Hanya sama 10 orang aja. Baik. Saya akan ikuti, ya. Yang 10 orang. Fadil, Rahmat, Surya, Abeng, Denny, perwakilan dari DPD. Ayo. Karma ayo. Karma. 10 orang, ya. Yang tidak disebut namanya jangan masuk ya. Cukup.